mengkonsumis obat secara terus-menerus. Wah, ini ada yang hobi ngobat nggak di sini? Iya ya, iya. Ada bapak hobi ngobat? Oh, obat apa pak? Penyakit darah, kolesterol. Pak Tengah udah lama kan ya terapi di sini? Sebulan ada kali? Udah cek dokter lagi belum? Belum lah, kok belum? Iya, oh iya, kenapa? Minggu depan, nah boleh nih. Kita lihat progresnya Pak Tengah ini gimana ya setelah sebulan. Itu saya ingat waktu beliau datang nih, saya yang terima malam-malam itu ya Pak ya. Nah suaranya, saya namanya kayak berat gitu namanya. Sekarang udah mending ya kayaknya ya, udah nggak ngap ya sekarang ya. Oh iya, nanti ya satu lagi Bapak, kalau Bapak mau minum pengencer darah, Bapak cek dokter berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Oh nanti cek ke dokternya kekentalannya bagaimana. Soalnya kita pernah dapat kasus di Brunei, dia itu minum pengencer darah, tapi dia terapi di sini setelah beberapa bulan terapi, dia masih minum terus tanpa cek ke dokter. Efeknya darah terlalu encer, berbahaya ya. Jadi kalau bisa cek sebulan sekali, 2 bulan sekali terserah. Ya cek ke dokter. Sampai lain minggu depan ya. Hari apa? Belum tahu nih kan. Bisa saya tanya tiap hari ya. Ini hari masih Selasa. Oke. Yang sering obat siapa? Yang suka nimel obat siapa di sini? Banyak ya. Karena kan obat ada yang minumnya cuma sekali-sekali, ada yang setiap hari minum ya kan. Karena emang disuruh dokter atau memang ada. Saya pernah ketemu orang ya tiap hari pusing orangnya. Jadi dia nggak ke dokter, cuma tiap hari saya selalu pusing, selalu minum Adol itulah. Obat Pidol itulah ya. Kita nggak boleh sebut merek di sini. Sebut saja Panadol kayak gitu. Nah dia minum terus. Oh iya, itulah Adol itu. Mas Adol diminum terus setiap hari. Dia tuh tiap hari minum terus sampai sekarang, setelah terapi baru hilang dia ya. Jadi saya ketemu orang aneh-aneh di sini, macam-macam ya. Ada yang minum obat harian, ada yang terus-terusan, yang nggak ngomong ke dokter juga ada. Asal nih kan ada orang kadang-kadang dia dapat resep dari dokter kan, nah dia dapat ini, oh manjur nih obatnya. Terus habis itu setelah habis setahun kemudian dia sakit lagi, dia beli, Mas saya mau obat kayak gini. Nggak cek ke dokter Bapak Ibu, bahaya ya. Tolong jangan ditiru ya. Orang-orang kayak gini yang berbahaya nih ya. Bisa bikin masalah-masalah kesehatan macam-macam. Jadi kalau kita lihat di obat ini, sebut aja si Adol ini ya. Tuh, ada namanya Adol beneran di sini. Nah, si Adol ya, paracetamol. Ini nih, di sini kan pasti kalau kita minum obat kan harusnya ada dosisnya ya. Ada dosis ya. Pertama mungkin dosis kecil banget. Astaga kecilnya. Ini kayak ngomongin di snack yang berbahaya itu komposisinya apa, nah itu kecilnya kayak gitu tuh, biar customer nggak bisa lihat ya. Indikasi untuk melanjutkan rasa sakit ya itulah dewasana 1-2 kaplet ya. Nah kadang-kadang gini, kalau orang minum obat ya, karena saya ketemu orang di sini juga ya, kadang-kadang kita kalau kasih obat sama dokter itu kayak sehari 3 kali, sekali minum 1 aja ya kan. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama masih oke. Cuma nanti kalau udah 3 tahun, 4 tahun udah mulai nggak mempan ya. Pertama obat tidur Bapak Ibu, ada yang minum obat tidur nggak di sini? Nggak ada ya? Kecil sekali kan? Minum obatnya sesuai anjuran dokter atau enggak? Masih mempan ya? Masih mempan. Nah soalnya kita sering ketemu orang yang insomnia parah sekali, parah banget ya. Dia minum obat tuh nggak efek ya. Minum 1 pertama nggak efek sih. Lama-lama setelah 2-3 tahun 1 nggak efek jadi 1 separuh ya. Setelah 1 separuh lama-lama jadi 2 dan seterusnya di 3, itu ada kayak gitu. Nah ini bahaya sekali ya, karena ini dosisnya dia kadang-kadang suka naikin sendiri tanpa indikasi dari dokter. Terus ini ada satu lagi nih, efek samping ya. Oh ini ada nih, pengguna jangka panjang dari dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati Bapak Ibu ya. Ini buat yang suka nyemilin si Adol ya. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas seperti kemerahan atau gatal pada kulit. Kulitnya ngelotok ya, terkelupas. Kadang-kadang gangguan pernapasan, termasuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh aspirin. Atau bengkak pada bibir, lidah, macam-macam, banyak juga ya. Oke, oh ini obat gak bagus ya banyak-banyak ya. Nah efek samping ini macam-macam tiap orang. Kadang-kadang ya ada reaksi kayak ini nih. Di slide berikutnya. Nah inilah. Nah ini faktor penyebab dari efek samping ada obat. Nah kadang-kadang kita dari pasiennya ya, pasien ini kan orangnya beda-beda ya.
kondisi badan orang masing-masing itu berbeda. Mungkin yang satu punya masalah di hati, yang satu nggak punya masalah di hati. Nah obatnya nggak mungkin bisa pakai dosis yang sama Bapak Ibu ya, nggak mungkin yang sama. Nah inilah pentingnya ada dokter yang ngasih rekomendasi obat. Bukan karena kita yang sok iye, kayaknya ini teman saya sakit ini katanya bagus terus saya beli obat yang sama. Ya itu nggak kayak gitu ya. Soalnya gini, kemarin saya sempat ketemu satu orang di sini, customer sini juga. Beliau ini punya masalah, wah berat lah pokoknya, badannya sakit semua si badan. Terus dia itu ketemu teman, dibilang ini obat ini bagus, ini obat Cina, namanya apa aku nggak tahu. Dia juga lupa obatnya apa. Nah obat ini bagus banget katanya, harganya juga nggak murah, mahal sekali harganya. Nah dia minum itu oke. Ya, karena karena temannya minum juga oke, dia minum juga oke, dia minum terus selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Tapi di tahun ketiga dia mulai merasa sesuatu nggak nyaman di badan dia jadi nggak bisa jalan Bapak Ibu. Kulitnya kering ya, lemas, nggak bisa jalan. Ternyata obat itu ada steroidnya, ya. Jadi obat Cina itu mengandung steroid ya. Jadi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun dia mulai lepas dikit-dikit obatnya. Dia tuh sama dokter bilang kamu nggak boleh minum ini, tapi harus di stopnya bertahap. Jadi dari yang 3 pil sehari jadi 2 pil, jadi 1 pil. Cuma istrinya ngomong, obat jelek kok kenapa diminum, langsung stop aja gitu kan. Terus dia nurut sama istrinya, stop sama dia. Nggak bisa jalan Bapak Ibu selama 6 bulan. Ya gitu, saya steroid kan menstimulasi otot juga. Jadi ketika dia di stop, dia langsung habis semua tenaganya. Nah kayak gitu. Jadi obat ini memang macam-macam. Kita kadang-kadang nggak tahu nih obat ada apanya. Yang tahu biasanya dokter yang tahu ya. Dan kita gara-gara teman ngomong apa, terus kita bagus juga, udah gas sikat lah. Siapa tahu kita juga terbantu. Nah ini yang bahaya ya. Kadang-kadang saya juga seperti itu, tapi ya karena kami pakai Alfatera jadi kita minim lah pakai obat lah, jarang sekali lah. Kayak barusan saya baru minum Andol ini, saya baru minum ketemu bapak jadi pusing lagi saya. Nah ini yang pertama, faktor pasien. Banyak orang beda-beda, kita nggak bisa sama ratain semua obat ke semua orang. Yang kedua, faktor obatnya. Nah ini kadang-kadang kalau kita punya masalah yang berat, bisa kita minum obat nggak cuma satu macam Bapak Ibu, betul nggak? Betul ya. Dan kita bisa 2, 3, 5 obat. Yang parah sampai 8 macam obat ada tuh yang parah banget kayak gitu. Nah kadang-kadang interaksi antara obat itu bisa bikin efek yang nggak bagus di badan kita. Ya, kadang-kadang bisa satu organ jadi nggak bagus atau bisa bikin efek samping yang luar biasa, nggak nyaman lah. Ya, makanya kita harus cek ke dokter, jangan asal minum obat ya. Kalau dokter ngomong A, B, C, D, E ya kita ikutin dulu aja ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana mencegah munculnya efek samping obat? Yang pertama dosisnya. Ya kadang tadi kita ada satu di pagi hari tadi ada satu ibu testimoni. Dia punya masalah di bagian sini, punggung belakang lah. Udah lama. Dia udah ke dokter, 3 dokter di 3 negara, di Singapura, Indonesia, Malaysia. Enggak ada yang mempan ya. Dia minum obat, dapat dosis yang A, lalu karena dia merasa nggak ada efek, dia doubling sendiri obatnya ya. Tolong jangan ditiru ya. Ya dia harus minum 1, dia minum 2, dia sehari minum 3, dia minum 6 sehari. Tapi nggak ada efek, tetap nggak ada efek, nggak ada efek. Insomnia juga ada, jadi dia kalau mimpi itu kayak mimpi seri ya. Jadi dia tidur, bangun, terus tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. 3 kali mimpi. Mimpinya episode 1, 2, 3. Besoknya 4, 5, 6 kayak gitu, nyambung. Mimpinya nyambung, dia kalau tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Dia minum obat pun nggak bisa ya. Nah, setelah dia terapi di sini ada perubahan, tidurnya jadi nggak berseri lagi. Mimpinya cuma sekali aja terus sudah lanjut tidurnya. Jadi yang paling bagus adalah punggung dia bermasalah itu yang di punggungnya yang dia ke dokter 3 negara itu akhirnya beres, sembuh total Bapak Ibu, nggak ada obat. Terus dia bilang saya udah nggak minum obat lagi, saya cuma terapi di sini. Sekarang kalau berkemah atau bertanam, dia kan sukanya apa namanya gardening, monsteranya dia lah. Dia bilang saya 50 menit dodok gitu, jongkok ya, jongkok gitu nggak sakit sama sekali. Bagus ya Bapak Ibu, bagus ya. Nah dia datang ke dokter nggak ada efek, sini jadi sembuh. Cukup dengan terapi aja 30 menit di sini. Nah tapi dia memang ada 30 kalian lah terapi di sini ya, nggak cuma 10-20 kali. Tapi dia sembuhnya di terapi ke-10 atau apa gitu. Ya kapan-kapan kita tontonlah testimoninya, kita baru ambil dari pagi soalnya. Oke. Nah efek samping ini ya, nah kita tahulah efek samping ini ada obat yang dapat diperkirakan, maksudnya yang ada di belakang, yang di belakangnya apa? Bungkus obatnya inilah. Kita bisa lihat di sini ada efek sampingnya apa. Nah itu pasti bisa aja terjadi ke badan kita, tergantung badan kita seperti apa. Nah yang kedua yang nggak terperkirakan adalah karena kondisi kita, terutama yang punya alergi ya. Kadang-kadang saya ketemu orang juga di sini, dia itu punya masalah mah ya. Tapi kadang dia punya sakit di kepala juga. Tapi kalau dia makan obat sakit kepala, mahnya kambuh. Kalau nggak minum obat nggak kambuh itu perut, nggak masalah. Makanya dia kadang-kadang dilematis ya.
saya mau sakit yang ini apa yang ini gitu. Kayak gitu. Tapi udah setelah terapi dia membaik lah, nggak belum minum obat lagi ya. Ya kayak gitu. Jadi saya sudah tahu waktu itu. Kok bisa ibu nggak tahu dari zaman dulu katanya. Ya inilah karena reaksi macam-macam ya. Nah untuk mencegah keluhan ditandai dengan reaksi imunologi. Ya, aduh macam-macam kayak. Jadi lihat tulisannya ya. Kita next saja. Nah intinya kalau kita terapi di sini ya, itu kita bisa membersihkan pembuluh darah kita ya, sehingga kita punya masalah itu akan berkurang karena darah kita menjadi lebih bersih ya, fungsinya akan meningkat semuanya. Kalau kita minum obat pun ya, penyerapannya akan jauh lebih cepat. Nah kalau kita darahnya kotor ya, darahnya rusak semua, kita minum obat itu juga mungkin obatnya banyak kebuang efeknya. Nah itulah, jadi kita terapi di sini efeknya akan sangat bagus untuk badan kita, sehingga siapa tahu yang punya masalah ini harus minum obat, sekarang nggak usah minum obat lagi kan masalahnya sudah beres Bapak Ibu ya. Saya bisa ngomong gini soalnya kita banyak ketemu orang-orang di sini yang terapi itu udah mulai sembuh tanpa minum obat lagi. Cuma yang udah minum obat tolong jangan stop obatnya ya. Ya, jadi kalau yang teman darah tinggi itu, darah tinggi tadi pagi ada lagi, dia harus biasanya minum darah tinggi, obat darah tinggi, tapi setelah terapi 7 kali dia merasa enak. Terus dengan sembuhnya dia bilang saya udah nggak minum obat lagi. Itu jangan ditiru ya, bahaya. Saya sering ketemu orang yang udah merasa enakan, tapi dia nggak terapi di sini ya, dia maksudnya udah nggak minum obat tiba-tiba dia kena stroke ya. Padahal tensinya nggak terlalu tinggi, tapi karena dia tiba-tiba stop obatnya dia kena stroke. Jadi hati-hati. Mending kalau udah baikan cek ke dokter, siapa tahu obatnya dipotong separuh atau dipotong lagi separuh. Ya, akan lebih bagus kita ngurangin obat aja daripada kita resiko kena stroke. Nah, masih pengencer darah itu juga harus cek terus 1-2 bulan lah. Jangan sampai taruh encer darahnya ya. Nah, di sini kita ada sebuah testimoni. Nah, ini teman kita di Malaysia. Kita bisa tonton aja videonya dulu ya. Agak lama nih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi boleh Bapu perkenalkan nama kita, Bu? Nama saya